Nah, oke, teman-teman guys, saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian selalu sehat ya dan diberikan segala urusan serta rezekinya. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas yang mengenai updatean dua pemain keturunan yang dalam hal ini prosesnya ini sedikit terhambat. Kemarin Bapak Arya Sinulinga juga sudah mengatakan ya kepada kita semua ya di depan publik bahwa untuk dua pemain ya, yakni Dion Mark dan juga tim Kpon, sepertinya prosesnya ini sangat tersendat. Nah, ini karena ada beberapa faktor. Salah satunya ini adalah bagaimana DPR ya sedang reses. Artinya sedang libur dan juga ya hingga saat ini belum ada sama sekali tanda-tanda dirinya akan segera diproses. Padahal ya kalau kita lihat memang ya untuk Piala Asia U21 ya itu akan dimulai di Februari pertengahan ya, dan pendaftaran itu ya di bulan Januari, artinya ya kita hanya tinggal memiliki waktu 1 bulan. Nah, saya akan membahas tuntas ya mengenai kendala ini dan apakah komitmen PSSI ini benar-benar bisa diwujudkan. Ini saya akan bongkar total. Sebelum saya lanjut ya, bagi kalian yang nonton sepak bola ya, layarnya kecil di HP seperti ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai layar pembesar HP. Jadi kalau kalian pakai layar ini ya, nanti HP kalian bisa besar sekali. Jadi kalau nonton bola itu dijamin aman, nyaman, dan juga lebih seru. Ini harganya lagi promo, teman-teman. Beli satu, nanti kalian akan dapat dua. Ini juga bisa COD ya. Jadi kalian nanti dapat dua layar khusus untuk hari ini saja. Apalagi bentar lagi kita akan menyaksikan laga-laga timnas ya di AFF ataupun di 2026 nanti ya di awal tahun. Jadi yang mau langsung kalian klik di pojok kiri bawah di sini, teman-teman ya. Nah, oke, kita harus fokus terlebih dahulu mengenai tanggal. Nah, kalau dilihat ya, Bapak Yasin Nulingga mengatakan bahwa pendaftaran ya untuk Piala Asia U21 ini ya dilakukan ya maksimal itu tanggal 11 Januari. Sedangkan ya masa reses DPR ya itu berakhirnya ya atau mereka masuk lagi itu tanggal 21 Januari. Jelas ya, ini akan sangat sulit jika memang mau mengejar dua pemain ini. Bukan hanya itu, mungkin oleh Romeni pun juga tersendat mengenai hal ini. Kemudian ya, di ini teman-teman ya, di bulan 2-nya, di bulan Februari baru nanti akan memulai laga ya pertama nanti Indonesia. Nah, kalau dilihat memang betul, ini memang benar-benar menjadi kendala ya. Ya, kalaupun memang ini nggak jadi, jelas ini akan menjadi kekecewaan ya bagi si pemain. Karena memang proyek jangka pendeknya ini jelas untuk Piala Asia U21. Karena mereka untuk bergabung ke tim senior pun ya itu sebenarnya juga sangat sulit. Dan sebenarnya kalau dilihat memang saat ini Timnas Indonesia U21 itu membutuhkan suntikan pemain seperti tim Kpon dan juga Dion Marks ya. Karena terlihat jelas bagaimana jika kita hanya mengandalkan pemain-pemain yang ada saat ini, ya mungkin ada nama-nama bagus di situ, ada Jens Raven, Donny Pamungkas, Arkan Kakak ya, dan juga beberapa pemain lain. Tapi menurut saya ya itu tidak bisa menjamin apakah timnas Indonesia bisa bersaing nantinya. Karena jelas targetnya ini bukan hanya kita bisa lolos di fase grup, tapi bisa masuk ke 16, 8 hingga semifinal ya. Artinya ya ini bukan target yang menurut saya juga main-main. Ini target yang sangat serius. Dan ya kalau saya melihat seperti ini, teman-teman, sebenarnya Bapak Erick Thohir ini memiliki banyak strategi lah mengenai para pemain keturunan yang akan menjadi bagian timnas Indonesia. Buktinya ya, dulu ya mungkin kalian juga masih ingat ketika ya Kevin Dick diragukan tampil saat melawan Jepang dan juga Arab Saudi ya, bahkan Kevin Dick, Bapak Arya Sinulinga mengatakan bahwa Kevin Dick baru bisa diproses setelah masa transisi pemerintah selesai, yakni di bulan Januari, dan dipersiapkan untuk bulan Maret. Faktanya ya itu Kevin Dick bisa bermain saat melawan Jepang. Begitupun dengan proses-proses sebelumnya. Jadi ya, kalau saya lihat ya dari Bapak Arya Sinulinga ini, terkadang juga statementnya itu malah berbanding terbalik. Kalian bisa lihat ya beberapa statement dirinya mengenai pemain-pemain keturunan, mengenai susah, berat, tapi ujung-ujungnya pasti bilang ini berkat ketua umum dan lain sebagainya. It's okay, tidak masalah. Menurut saya ini bagian dari
apa ya, cara beliau lah untuk bisa merahasiakan tapi memberi kejutan. Tidak masalah, tapi lagi-lagi kalau memang ini fatal ya, kedua pemain ini tidak bisa ya untuk jadi bagian timnas Indonesia, menurut saya blundernya adalah pengalaman yang sebelum-sebelumnya kita selalu mepet menaturalisasi pemain itu berhasil, tapi ya kalau misal mepet kemudian nggak berhasil, mungkin ini akan menjadi kasus ini nonton ya, Denmark dan juga tim Gaipans. Nah menurut saya ini segera harus diantisipasi lah agar nantinya PSSI untuk ke depan ya itu lebih baik, karena kalau seperti ini ya jelas pemain juga dirugikan, karena emang ajang ini akan menjadi pembuktian dirinya nanti apakah bisa bersaing di level tim U21, 23 atau bahkan bisa masuk di tim senior, karena kita sangat membutuhkan mereka ya. Dan ya untuk saat ini memang betul sekali, walaupun kalau dilihat tim kita ya untuk U21 itu jangkanya itu pendek untuk di Februari nanti, kita juga harus melihat bahwa di 2027 ya itu kita masih memiliki tim U23 yang berlaga di Piala Asia. Kita tidak lagi ya masuk di jalur kualifikasi ataupun apa, bahkan kita akan berada di pot 1 bersama negara ini tahun ya 4 besar Piala Asia U23 kemarin ya, karena kita menempati di peringkat 4. Jadi kita akan merasa ya, dan kita akan lebih diunggulkan di situ. Dan ini sebenarnya poin bagus. Jadi kalau misal tim Gaipans kemudian Denmark ini tidak jadi, menurut saya untuk jangka panjang kita juga akan sulit. Apalagi ya kalau dilihat saat ini seperti tim Gaipans ya, dia sangat berkembang sekali bersama FCMN ya. Bahkan dirinya selalu diturunkan. Ini bukan FCMN U23 atau U21 ya, tetapi di tim senior. Artinya ya tim Gaipans ini ya memiliki potensi yang sangat kuat ya, karena dominan ya kultur sepak bola Eropa terkhusus di Belanda. Kalau usia di bawah 19 tahun, usia 20 tahun, bahkan di bawah 23 tahun bermain di divisi 2 itu bukan berarti dirinya jelek ya, kemudian tidak bersaing di klub Eredivisie, tidak. Tetapi ini adalah sebagai batu loncatan agar bisa menjadi pengalaman yang lebih baik ya, agar dirinya memiliki jam terbang. Sama seperti kasus Miliano Jonathan ya, bagaimana dirinya ketika sudah memiliki jam terbang di Eerste Eredivisie di Liga 2 Liga Belanda bersama Vitesse, langsung ya FC Utrecht langsung merekrutnya. Begitupun dengan Denmark ya, saat ini bersama Nijmegen U21, bahkan dirinya juga menjadi kapten. Ini artinya ya dua pemain ini sangat potensial, bahkan sebenarnya tiga ya, satunya itu Hinoke Maurismo, tapi karena dirinya memang memiliki garis keturunan ketiga ya dari buyutnya, jadi memang dia tidak bisa lagi untuk berlatih timnas Indonesia. Mungkin biasanya kalau misal dia ya menetap di Indonesia selama 5 tahun, tapi yang jelas teman-teman, kita berharap semoga ini segera terrealisasi ya, karena memang kita sangat membutuhkan pemain-pemain tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kasus seperti ini? Apakah kalian masih yakin ya kedua pemain ini bisa terkejar saat di Piala Asia U21 nanti ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.